A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziyati gharqa wan nasyitati nasqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur raji'ah tab'ahu harradifah qulubun yawma izin wajifah absaruha asiyah yaquluna inna lamarduduna fil akhirah aiza kunna izaman nakirah qalu tilka izan qaratun wasahirah fa innama hiya zairatu wahida fa izahum bisahirah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, atau demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir atau mencabutnya dengan kasar. Yang kedua, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Maksudnya, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin secara pelan-pelan. Yang ketiga, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi yang turun dari langit, yakni demi malaikat-malaikat yang melayang turun dari langit dengan membawa perintahnya. Yang keempat, dan malaikat-malaikat yang mendahului kencang, dan demi yang mendahului dengan kencang, yaitu malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang membawa arwah orang-orang yang beriman ke surga. Yang kelima, dan malaikat yang mengatur urusan dunia, yaitu malaikat yang mengatur urusan dunia, dengan kata lain demi malaikat yang turun untuk mengatur ajab daripada semua kasam yang telah disebutkan di atas. Lengkapnya benar-benar hai penduduk Mekah yang kafir akan dibangkitkan. Yang keenam, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, yakni tiupan pertama malaikat Israfil yang mengguncangkan segala sesuatu dengan hebatnya. Kemudian pengertian ini diungkapkan ke dalam bentuk kejadian yang timbul dari tiupan tersebut. Yang ketujuh, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Kemudian ia diiringi dengan mengikutinya, dengan tiupan yang kedua dari malaikat Israfil. Jarak di antara kedua tiupan itu 40 tahun, dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan daripada lafal al-rajifah dan lafal al-yauma dapat mencakup kedua tiupan tersebut. Karena itu, maka kedudukan zarafah dianggap sah. Tiupan yang kedua ini untuk membangkitkan semua makhluk hidup yang mati menjadi hidup kembali. Maka setelah tiupan yang kedua, mereka bangkit hidup kembali. Yang kedelapan, hati manusia pada waktu itu sangat takut, amat takut dan cemas. Yang kesembilan, pandangan tunduk, yakni hina karena kedahsyatan apa yang disaksikannya. Yang kesepuluh, orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Yakni orang-orang kafir yang mempunyai hati dan pandangan itu mengatakan dengan nada yang mengolok-olok karena ingkar dan tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Dapat dibaca setelah tahqiq dan tasydil. Demikian pula lafal berikut yang sama. Maksudnya, apakah kami sesudah mati akan dikembalikan menjadi hidup seperti semula? Lafal al-fafirah menunjukkan makna permulaan sesuatu. Antara lain dikatakan raja fulanan fi fariti, artinya si Fulan kembali ke arah dia datang. Yang ke-11, apakah apabila kami menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Menurut suatu qiraat, lafal nafirat dibaca nafiratun, artinya yang lapuk dan hancur. 12. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maksudnya dihidupkannya kembali, atau seandainya hal itu benar-benar terjadi. Yang ke-13, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Maksudnya tiupan yang kedua untuk membangkitkan semua makhluk dengan hadirnya apabila tiupan yang kedua ini telah dilakukan. Yang ke-14, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi, yakni semua makhluk berada di permukaan bumi dalam keadaan hidup yang sebelumnya mereka berada di perut bumi dalam keadaan mati.